Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azmenifah dengan NTM 237105108. Saya dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, jadi di sini tuh perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard itu yang pertama, arsitektur itu setiap mikrokontroller atau komputer mikro terutama mengacu pada susunan keseluruhan CPU penyusunnya. Hal ini itu sehubungan dengan ROM dan RAM. Nah, di sini itu arsitektur Harvard dan von Neumann berfungsi sebagai dua cara utama yang digunakan mikrokontroller untuk mendapatkan pengaturan CPU dan ROM juga RAM. Nah, jadi di sini arsitektur von Neumann itu jenis arsitektur komputer digital yang desainnya mengikuti konsep komputer dengan program tersimpan, di mana mereka itu menyimpan data program beserta data instruksinya itu dalam memori yang sama. Nah, fisikawan dan matematikawan yang terkenal itu John von Neumann itu merancang arsitektur ini pada tahun 1945. Kemudian ada arsitektur Harvard, yaitu jenis arsitektur komputer digital yang desainnya mengikuti konsep latihan dasar yang memiliki jalur bus. Nah, terpisah dalam penyimpanan yang terpisah untuk data dan instruksi. Jenis arsitektur ini pada dasarnya itu muncul untuk mengatasi hambatan keseluruhan pada si arsitektur von Neumann tadi. Nah, di sini dijelasin tentang perbedaan dan persamaan dari von Neumann juga Harvard. Jadi definisi dari von Neumann yaitu arsitektur von Neumann adalah jenis arsitektur komputer kuno yang mengikuti konsep komputer program tersimpan. Nah, arsitektur Harvard itu jenis arsitektur komponen modern yang memiliki konsep model berbasis relasi oleh Harvard Murray. Nah, di alamat fisiknya itu dia tuh si arsitektur von Neumann itu menggunakan satu alamat fisik untuk mengakses dan menyimpan data instruksi. Kemudian pada Harvard itu menggunakan dua alamat fisik terpisah untuk menyimpan dan mengakses instruksi data. Nah, kemudian pada bus atau jalur sinyalnya itu di arsitektur von Neumann itu dia tuh menggunakan satu jalur umum bus. Nah, yang digunakan untuk membantu dalam transfer instruksi dan data. Nah, ketika di arsitektur Harvard, dia tuh menggunakan bus terpisah untuk transfer data dan instruksi. Kemudian di jumlah siklusnya itu di arsitektur von Neumann, dia tuh ngebutuhin dua siklus clock untuk mengeksekusi satu instruksi. Nah, di Harvard itu dia hanya ngegunain instruksi apapun dengan menggunakan satu siklus. Nah, kemudian untuk biayanya nih, di von Neumann itu biasanya relatif lebih murah daripada Harvard. Kemudian di Harvard itu relatif lebih mahal daripada si Neumann tadi. Nah, yang terakhir itu ada akses ke CPU. Nah, di von Neumann itu CPU-nya tidak dapat membaca atau menulis data dan mengakses instruksi secara bersamaan. Nah, di yang Harvard itu CPU-nya dapat dengan mudah membaca atau menulis serta mengakses instruksi pada waktu tertentu. Nah, next. Di kegunaan yang von Neumann ini, metode itu berguna dalam kasus komputer kecil atau komputer pribadi. Nah, yang di Harvard itu, arsitekturnya itu paling baik untuk pemrosesan sinyal pada mikrokontroller. Nah, kebutuhan perangkat kerasnya di antara von Neumann itu dibandingkan dengan arsitektur Harvard, si von Neumann ini membutuhkan arsitektur yang lebih sedikit karena hanya perlu mencapai satu memori bersama. Kemudian pada si Harvard itu membutuhkan lebih banyak perangkat keras karena memerlukan kumpulan data terpisah secara bas alamat untuk memori individual. Kemudian di kebutuhan ruangnya, nah si Neumann ini dia tuh lebih dasarnya membutuhkan lebih sedikit ruang daripada si Harvard. Dia tuh menggunakan lebih banyak ruang. Nah, di penggunaan ruangnya itu arsitektur Neumann ini tidak membuang-buang ruang gitu. Jadi dia tuh hal yang karena memori instruksinya dapat memanfaatkan sisa ruang memori dengan baik. Jadi dia tuh dapat menggunakan memorinya dengan sebaik mungkin. Nah, yang di Harvard itu dapat melakukan pemborosan ruang karena memori instruksi itu tidak dapat memanfaatkan sisa ruang di memori data. Kemudian di kecepatan eksekusinya itu si arsitektur von Neumann itu relatif lebih lambat karena ia tidak mampu mengambil instruksi dan data yang keduanya secara bersamaan. Nah, kelebihannya si Harvard ini, kecepatan keseluruhan pelaksanaan arsitektur Harvard ini relatif lebih cepat karena prosesor. Kemudian dalam hal ini tuh mampu mengambil instruksi dan data secara bersamaan. Oke, thank you so much for my presentation. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.